I've never had a problem with you. What the fuck up? Sebuah film yang berjudul Passenger tahun 2023 akan menceritakan tentang persahabatan dua pemuda yang sangat bertolak belakang dari sisi kepribadian. Yang satu merupakan pemuda culun dan selalu mengalah dalam berbagai hal, dan satu lagi sangat temperamental dan tak segan-segan menghabisi nyawa seseorang. Bahkan bisa dibilang punya kecenderungan sebagai seorang sosiopat. Penasaran seperti apa keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang karyawan restoran cepat saji bernama Randy Bradley, yang entah apa penyebabnya Randy sering mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya. Randy dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, dan selalu bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat bekerja. Sebelum memulai pekerjaannya, Randy mengikuti briefing bersama 3 rekan kerjanya shift pagi hari ini yang dipimpin langsung oleh bapak manajer, di mana Chris dan Jess yang merupakan pasangan kekasih pun sempat kena semprot akibat sering kerja seenaknya dan jarang melakukan tugasnya dengan baik. Sesaat setelah briefing selesai, bapak manajer pun memanggil Randy ke ruangannya untuk membicarakan tentang attitude dan pekerjaan Randy yang selama ini dinilai sangat baik dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana tidak baik? Randy adalah satu-satunya karyawan yang sangat penurut, tidak pernah melawan, tidak pernah komplain, tidak pernah telat, jarang absen, dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Pak Manajer tanpa terkecuali. Pak Manajer rupanya ingin merekomendasikan Randy sebagai manajer di cabang restoran yang lain. Hal itu dilakukan Pak Manajer bukanlah semata-mata karena Pak Manajer ingin membantu Randy dengan tulus, tetapi ketika Pak Manajer merekomendasikan orang yang tepat, maka beliau akan terlihat bagus di depan atasan, sehingga ia nantinya bisa naik jabatan. Dalam hal ini Pak Manajer melakukan pencitraan, dan yang pasti Pak Manajer tidak semata-mata dengan tulus melakukannya. Selesai dari ruangan Pak Manajer, Randy langsung dihampiri oleh Chris yang seuzon dengan mengira jika Randy membicarakan kejelekannya dengan Jess di depan Pak Manajer, di mana Randy hanya diam saja ketika Chris memperlakukannya tidak baik dan tidak menghargai rekan kerjanya sama sekali. Dan bukannya langsung bersih-bersih karena restoran sebentar lagi mau buka, Chris yang memang berwatak pemalas dan tidak niat bekerja pun malah menggunakan mikrofon untuk menggoda Jess dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas dan risih didengar, sehingga Randy dengan sopan dan santun memberitahunya untuk berhenti melakukan hal itu. Tapi Chris malah mengambil burger busuk dan akan berhenti bertingkah jika Randy memakan burger tersebut. Lalu kemudian pria rekan kerja Randy bernama Benson melihat tingkah laku Chris yang semakin lama semakin keterlaluan. Chris lagi-lagi mengancam rekan kerjanya sendiri dengan memperingatkan Benson untuk jangan beritahu apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan, sehingga Randy yang tak ingin keributan terjadi di tempat kerja pun memilih untuk memakan burger busuk tersebut demi kebaikan bersama. Melihat seorang Randy yang culun dibuli habis-habisan membuat Benson menjadi tidak tahan dan keluar untuk cari angin, di mana Anda semua yang menonton akan sangat-sangat terkejut dibuat oleh Benson, di mana Benson mengambil sebuah shotgun dari dalam bagasi mobilnya, dan inilah yang terjadi. Ya, entah siapa si Benson ini. Ia tidak hanya membunuh Chris, tetapi juga Pak Manajer yang sempat lari ke dalam ruangan kerjanya. Selesai dengan Pak Manajer, Benson menuju ke arah Jess. Jess yang ketakutan disuruh untuk diam dan tetap tenang, tetapi Jess malah semakin teriak histeris, sehingga inilah yang dilakukan Benson. Tersisa Randy yang hanya berdiri menangis ketakutan setengah mati melihat tindakan Benson yang sangat-sangat di luar nalar dan lebih ke arah psikopat. Entah apa yang menarik dari seorang culun seperti Randy, Benson tidak hanya memberikannya tetap hidup, tetapi juga meminta bantuannya untuk menyeret semua jasad ke dalam ruangan pendingin. Selesai menumpuk semua jasad, Benson pun mengambil ponsel milik Randy,
membersihkannya dari bercak darah, membereskan semua kekacauan, dan pergi dari sana bersama dengan Randy yang dipaksa untuk ikut. Di perjalanan, Benson menceritakan tentang perhitungan matangnya terkait kematian mereka bertiga, bahwa dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa di kota ini, Benson yakin jika polisi tidak akan mencurigainya ataupun Randy. Bahkan jikalaupun ada yang menemukan jasad mereka di dalam ruangan pendingin itu, pasti terjadi saat Benson dan Randy sudah berada di tempat yang sangat jauh sekali. Sehingga sekali lagi sosok Benson ini adalah sosok psikopat yang tidak punya rasa penyesalan, dan Randy harus terjebak bersamanya untuk alasan yang belum diketahui. Baru beberapa menit berkendara, Benson pun memberhentikan mobilnya di sebuah kafe dengan Randy yang selalu tampak pasrah dan tanpa melakukan perlawanan, di mana Benson mulai bersikap random ketika ia mengajak seorang mbak pelayan melakukan perbincangan ringan. Awalnya si mbak pelayan menanggapinya dengan baik dan penuh senyuman, tapi perlahan Benson mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi, seperti berapa umur mbaknya, punya suami atau belum, berapa anaknya sekarang, dan lain sebagainya, yang membuat si mbak pelayan menjadi kesal, risih, dongkol sendiri, dan meninggalkan perbincangan yang tidak terarah tersebut. Randy yang tak ingin terlibat dalam hal gila ini pun mulai mengajukan pertanyaan terkait kenapa ia membunuh manajer dan 2 rekan kerjanya. Kenapa pula hanya Randy sajalah yang dibiarkan hidup, di mana Benson menjawab bahwa ia hanya ingin membantu Randy bangkit dari keterpurukannya.